Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran yang masih secara daring ini. Sebelumnya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman, apakah ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Ya, benar. Kita telah membahas mengenai materi ceramah. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas ke materi yang berikutnya, yaitu tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Pasti kalian sudah pernah kan mempelajari atau mungkin pernah mendengar apa sih teks eksposisi itu? Baik, kalau begitu, kita langsung saja ke materi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, untuk mengingat kembali apa pengertian teks eksposisi, kita perlu tahu apa sih teks eksposisi itu. Teks eksposisi adalah sebuah bentuk tulisan yang menjelaskan atau menguraikan suatu ide, pokok pikiran, pendapat, informasi, maupun pengetahuan pembaca tanpa bermaksud memengaruhi. Selanjutnya, struktur dari teks eksposisi dapat kita bagi menjadi 3, yaitu tesis atau pernyataan, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Yang pertama, tesis. Bagian ini adalah bagian pertama sekaligus pembuka dari teks eksposisi. Tesis sendiri dapat dipahami sebagai bagian yang memiliki fungsi untuk menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan utama, hingga pandangan penulis secara umum terkait topik atau masalah yang dibahas. Tesis juga bisa disebut sebagai pernyataan pendapat. Sebelum memulai menulis teks eksposisi, penulis harus menentukan tujuan dari teks eksposisi terlebih dahulu. Yang kedua, rangkaian argumen. Bagian kedua struktur teks eksposisi adalah rangkaian argumen. Setelah tesis mengenalkan suatu isu atau masalah yang sedang hangat diperbincangkan oleh banyak orang, teks eksposisi akan dilanjut dengan rangkaian argumen. Rangkaian argumen sendiri dapat dipahami sebagai pendapat berupa alasan logis, informasi sesuai hasil temuan, fakta yang terjadi, hingga pernyataan para ahli. Jadi tak heran apabila di bagian ini kalian akan banyak menemukan pendapat sebagai penjelasan atau tesis yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, penegasan ulang. Bagian terakhir dari struktur teks eksposisi yaitu penegasan ulang. Setelah penulis menyampaikan isu atau masalah dan sudah didukung oleh berbagai alasan atau pendapat yang sesuai fakta, berikutnya akan disajikan penutup atau simpulan. Tujuan penegasan ulang sendiri adalah untuk memberikan penegasan terhadap pendapat awal sekaligus menyajikan simpulan dan saran terhadap keseluruhan masalah yang dibahas. Selanjutnya, ketika kalian hendak membuat teks eksposisi, kalian harus memperhatikan terlebih dahulu apa kaidah kebahasaannya, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama, menggunakan kata-kata atau istilah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Misalnya ketika membahas topik kehutanan, maka istilah yang digunakan contohnya hutan lindung, penebangan liar, reboisasi, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Kausalitas yaitu perihal sebab akibat. Penggunaan kata-kata kausalitas misalnya jika, sebab, karena, dan demikian, akibatnya oleh karena itu. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu atau menyatakan perbandingan. Misalnya seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaiknya, berbeda halnya, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental. Contohnya seperti memprihatinkan, menduga, berasumsi, berpendapat, dan menyimpulkan. Kata kerja mental adalah kata-kata yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Yang kelima, menggunakan kata-kata perujukan. Contohnya seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat, dan lain sebagainya. Yang keenam, menggunakan kata-kata persuasif, seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Kemudian yang terakhir, menggunakan kata-kata denotatif atau kata yang bermakna sebenarnya. Kata ini belum mengalami perubahan atau penambahan makna. Baik, berikutnya coba kalian perhatikan contoh teks eksposisi berikut ini tentang pengelolaan sampah yang berjudul manajemen pengelolaan sampah. Dalam contoh ini, teks atau tulisan sudah dibagi ke dalam bagian struktur teks eksposisi, yaitu tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang.
Baik, berikutnya saya akan memberikan tugas kepada kalian agar kalian dapat semakin paham akan materi yang telah kita pelajari. Yang pertama, buatlah sebuah teks eksposisi dengan memilih salah satu topik di bawah ini. Yang pertama COVID-19, yang kedua pembelajaran jarak jauh, dan yang ketiga protokol kesehatan. Untuk minimal paragrafnya paling sedikit 3 paragraf. Kemudian setelah kalian membuat sebuah teks eksposisi, tentukanlah struktur eksposisinya. Dan untuk pengumpulan tugas, seminggu dari sekarang, serta tugas dikumpulkan dalam bentuk PDF di Google Classroom. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi maupun tugas-tugas? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa teks eksposisi adalah sebuah bentuk teks atau tulisan yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan pembaca tanpa bermaksud untuk mempengaruhi. Kemudian teks eksposisi juga memiliki struktur yang terdapat di dalamnya, yaitu tesis atau pernyataan, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Serta kita juga harus memperhatikan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks atau tulisan yang telah dibuat. Baik, saya harap dari penjelasan tadi, teman-teman dapat memahaminya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar meskipun di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan minggu depan.